Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang protein, lemak, apa itu vitamin dan mineral, dan bahan tambahan pangan dari hasil perikanan. Nah, sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui dulu ya apa itu nutraceutical. Nutraceutical berasal dari dua kata, nutrisi dan farmasi. Produk nutraceutical memiliki manfaat fisiologis, yaitu memberikan perlindungan terhadap penyakit kronis. Oleh karena itu, manfaatnya mengetahui tentang senyawa yang berasal dari bahan alami dan nutrisi untuk mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan. Slide selanjutnya yaitu ikan secara garis besar, yaitu per 100 gramnya ikan itu memiliki kalori sebanyak 205 kcal dengan jumlah lemak 12 gram dan kolesterol 63 mg, Na-nya 61 mg, Cl-nya 344 mg, jumlah karbohidratnya 0, serat pangannya 0, dan protein 22 gram. Banyak sekali ya proteinnya. Nah, vitamin yang terkandung dalam ikan ini juga banyak, yaitu vitamin A, vitamin C, vitamin D, vitamin B6, vitamin B12. Mineralnya juga sangat banyak sekali, yaitu kalsium, zat besi, dan magnesium. Ini adalah poin-poin yang akan saya terangkan nanti. Ada vitamin dan mineral, lemak, protein, dan BTP. Vitamin dan mineral. Kebanyakan dari kita mengetahui vitamin dan mineral itu terdapat di buah dan sayur saja. Tetapi ketika kita makan ikan, vitamin dan mineral kita akan dapatkan karena di dalam minyak hati ikan itu terdapat vitamin A yang bermanfaat mencegah kebutaan pada anak. Oleh karena itu, ibu-ibu hamil dianjurkan untuk makan ikan karena banyak sekali vitamin dan mineral yang akan didapatkan pada ibu hamil tersebut. Lanjut, vitamin D ada pada ikan, vitamin B6, vitamin B12, dan juga mineral. Tadi sudah kita sebutkan, mineral di sini mempunyai peran yang sangat vital bagi tubuh manusia. Misalnya zat besi. Kalau kita kekurangan zat besi, maka tubuh kita akan lemah. Zat besi ini kan membantu mencegah terjadinya anemia. Nah, jika teman-teman sudah mengalami anemia, teman-teman merasakan sakit kepala yang luar biasa, dan ketika berdiri, teman-teman akan mengalami seperti kunang-kunang, seperti itu. Zat besi yang terkandung di ikan jauh lebih mudah diserap daripada kacang-kacangan dan sereal. Nah, di ikan juga ada yodium. Yodium itu mencegah penyakit gondok serta memberikan pertumbuhan kepada anak, yaitu mencegah stunting. Stunting adalah keadaan di mana dia tumbuh pendek dan kecerdasan otaknya lambat. Selain yodium, mineral yang dikandung dalam ikan juga mempunyai seng. Seng itu membantu kerja enzim dan hormon. Ada juga fluor, yaitu menguatkan serta menyehatkan gigi si kecil. Next, kita ada protein. Protein yang biasa kita kenal itu terdapat pada telur, pada kacang-kacangan, pada susu, sereal. Nah, protein di sini kita bisa dapatkan pada ikan. Kadar protein dari ikan ini 18-20%. Ada yang bertanya, kenapa sih absorpsi protein ikan itu lebih tinggi dibandingkan dengan daging sapi, ayam, dan lain-lain? Karena daging ikan ini mempunyai serat-serat protein lebih pendek daripada serat-serat protein daging sapi atau ayam. Oleh karena itu, ikan dan produknya banyak dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengalami kesulitan pencernaan. Ikan sangat mudah dicerna, sehingga baik bagi balita yang sistem pencernaannya belum sempurna seperti orang dewasa. Protein ikan mengandung berbagai asam amino dalam bentuk yang mendekati asam amino di dalam tubuh. Komposisi asam amino protein ikan jauh lebih lengkap dibanding bahan makanan lain. Salah satunya taurin. Taurin sangat bermanfaat merangsang pertumbuhan sel otak anak atau balita.
Selanjutnya yaitu lemak. Lemak di sini kita bicara tentang ikan. Nah, asam lemak yang ada di ikan itu adalah asam lemak yang baik, yaitu asam lemak tidak jenuh. Asam lemak tidak jenuh sangat bermanfaat untuk mempertahankan kesehatan tubuh, menjaga kestabilan kadar kolesterol, membantu menjaga kesehatan jantung dengan menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko kematian mendadak. Nah, di masa pandemi ini kan kita diwajibkan untuk menjaga imun tubuh kita, menjaga kesehatan tubuh kita. Ada baiknya kita memakan makanan yang sehat seperti makan ikan, karena ikan ini bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Beberapa ikan dari laut dalam seperti salmon, tuna, sarden, dan makarel itu mengandung asam lemak omega 3. Asam lemak yang terkandung dalam ikan ini yaitu EPA dan DHA. Keduanya bermanfaat dalam menurunkan kolesterol dalam darah dan meningkatkan pertumbuhan sel otak. Makanya, pada saat kita balita, kita mengonsumsi yang namanya susu formula. Susu formula kita pasti memiliki kandungan omega 3, EPA, DHA. Nah, itu sangat baik bagi pertumbuhan otak kita. Selanjutnya adalah BTP. BTP, apa sih BTP? BTP itu adalah bahan tambahan pangan. Bahan tambahan pangan ini merupakan salah satu komponen penting dalam proses pengolahan produk pangan. BTP dibagi berdasarkan fungsi, khususnya dalam produk pangan. Contohnya yang sering kita ketahui yaitu pengawet, pemanis, pengatur keasaman, pengental, pewarna, dan lain sebagainya. Masyarakat pada umumnya mengasumsikan penggunaan BTP sebagai suatu hal yang negatif. Jika kita menggunakan formalin dengan mengikuti aturan ambang batas yang telah ditentukan oleh pemerintah, BTP menjadi aman dikonsumsi. Hanya, ada nggak sih BTP yang berasal dari produk hasil perikanan? Jawabannya ada. Yang pertama, kitosan. Menurut Swastawati et al. Tahun 2008, pemanfaatan limbah kulit udang menjadi edible coating. Pada penelitiannya, aplikasi kitosan dilakukan pada produk perikanan, yaitu pindang ikan layang, dengan konsentrasi 0,25%. Jadi, larutan kitosan tersebut akan membentuk edible coating, yaitu pelapisan kitosan pada permukaan pindang ikan layang sehingga laju pertumbuhan bakteri dapat dihambat. Selanjutnya ada karagenan dan alginat. Kita taunya karagenan dan alginat itu untuk agar ya. Nah, sekarang karagenan dan alginat itu kita bisa jadikan sebagai pengental dan pengenyal. Nah, kajian tentang penggunaan karagenan dan alginat sebagai pengental dan pengenyal telah dilakukan. Penambahan karagenan 0,15% meningkatkan hardness dan WHC pada surimi, mikroalga. Mikroalga mempunyai kandungan protein yang sangat tinggi, sehingga dikenal juga dengan nama single cell protein atau SCP. Nah, yang paling banyak diketahui atau paling banyak dikenal oleh masyarakat yaitu adalah Spirulina maxima dan Chlorella vulgaris menurut Chet et al. Tahun 2011. Nah, di sini saya telah mengambil sumber dari Chu tahun 2012 bahwa alga dapat dijadikan pewarna makanan karena memiliki beta karoten, astaxanthin, dan masih banyak lagi. Spirulina bisa dijadikan sebagai pewarna alami pada makanan sehat dan antioksidan loh guys. Naila salina juga bisa dijadikan pewarna makanan. Sebelum menutup penjelasan saya akan menjelaskan sedikit kesimpulannya pada hari ini bahwa ayo gemar makan ikan karena yang sudah saya paparkan tadi, ikan memiliki banyak manfaat. Nah, Indonesia ini mengalami gizi buruk dari tahun ke tahun. Nah, adapun faktor gizi buruk yang dialami di Indonesia adalah ibu hamil jarang mengonsumsi ikan dan juga balita yang jarang mengonsumsi ikan. Faktor-faktor mereka tidak mengonsumsi ikan yang pertama, jauhnya
kediaman mereka dengan pesisir misalnya. Jadi kesegaran ikan itu sudah berkurang sehingga mereka malas untuk makan ikan. Yang kedua, mungkin kurangnya pengetahuan masyarakat bahwa ikan itu baik dan banyak manfaatnya. Ada sedikit quotes dari Ibu mantan Menteri Kelautan dan Perikanan. Ayo makan ikan setiap hari, membuat kita sehat dan kuat, serta beromega. Itu yang tidak makan ikan, tenggelamkan. Sekian penjelasan dari saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.